Kilau keterkejutan melintas di mata Wang Lin ketika orang bertopeng itu membuka topengnya. Rupanya dia adalah seseorang yang pernah bertemu dengannya di sebuah kuil terbengkalai beberapa tahun yang lalu. Saat itu berkat beberapa bimbingan darinya, Wang Lin bisa memahami domain hidup dan mati dan berhasil menerobos ranah formasi jiwa. Moji menatap Wang Lin dan tersenyum. Saudara Danio, sudah lama kita tidak bertemu, tetapi kamu tetap selalu mengesankan seperti sebelumnya. Namun aku masih sedikit penasaran mengapa kamu menolak untuk menjadi Suzaku berikutnya. Wang Lin dengan tenang menjawab, masa depanku bukan berada di planet Suzaku. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa sebelumnya kristal planet kultivasi terbang ke arahnya. Kemungkinan semua itu berhubungan dengan orang yang ada di hadapannya saat ini. Moji menatap Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Karena saudara Danio tidak menginginkannya, maka aku tidak akan membahasnya. Lalu dia memandang Yun Kuizi dan berkata, sepertiga dari planet Suzaku akan diberikan untuk klan Tato kalian. Tetapi setiap 1000 tahun kalian harus menyerahkan tengkorak seorang dukun 9 daun atau di atasnya. Wajah Yun Kuizi nampak pucat. Dia hanya bisa mengangguk atas permintaan utusan aliansi tersebut. Sementara untuk menjadi Suzaku selanjutnya, Moji mengalihkan pandangannya kepada Zhao Tai dan Jixin. Zhao Tai hanya bisa menghela napas. Dia menyadari bahwa tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, sehingga tidak ada harapan untuk mendapatkan gelar Suzaku. Sementara dari arah lain, Wang Lin menatap Jixin dengan serius. Ia dapat merasakan adanya aura kuat dari tubuh gadis itu. Aura ini sangat mirip dengan Qian Peng. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, Tuan utusan, meskipun saudara Zhao belum mencapai transformasi jiwa, itu bukan berarti dia tidak akan pernah. Dengan dingin Jixin berkata, Wang Lin, apa maksudmu? Aura kuat seorang kultivator tahap menengah transformasi jiwa segera menyebar dari tubuhnya. Wang Lin, dulu aku memang kalah darimu, tapi sekarang bendera 1 miliar jiwamu sudah hancur. Jadi dengan tingkat transformasi jiwa tahap awalmu itu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Wang Lin hanya tersenyum dan membalas, bagaimana jika aku setuju untuk menjadi Suzaku berikutnya? Ketika mendengar kata-kata itu, Jixin langsung terdiam membisu, ibarat pepatah seperti api disiram air. Moji menatap Wang Lin dan tersenyum. Saudara Danio, apakah kamu ingin menjadi Suzaku berikutnya? Tuan utusan, bahkan jika aku menjadi Suzaku berikutnya, aku hanya akan menyerahkannya kepadanya, sembari menunjuk ke arah Zhao Tai. Zhao Tai menatap Wang Lin dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Moji segera memberikan kristal planet kultivasi kepada Zhao Tai. Ia memintanya untuk tinggal di makam Suzaku selama 1 tahun untuk memahami segel Suzaku. Mulai sekarang, kamu adalah Suzaku generasi ke-15. Moji kembali menatap Wang Lin. Saudara Danio, di masa depan aku akan membutuhkan bantuanmu. Saat itu kamu jangan menolakku. Mata Wang Lin bersinar dan berkata, Tuan utusan, aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di makam Suzaku. Moji tersenyum dan memberikan sebuah formasi kecil berwarna merah. Gunakan formasi ini jika kamu ingin keluar. Lalu Moji berbalik. Sebelum pergi, dia memerintahkan semua orang untuk keluar dari makam. Saat ini Wang Lin sudah mendapatkan potongan jiwanya dan milik Limuan. Selain itu, Suzaku berikutnya adalah Zhao Tai. Dia adalah orang yang berterima kasih. Di masa depan, dia pasti akan mencari orang-orang terdekat Wang Lin. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terbang ke arah kejauhan. Tetapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh 3 sinar cahaya hitam yang terbang ke arahnya. 3 sinar cahaya hitam itu berubah menjadi 3 jiwa utama, dan salah satunya adalah jiwa Qilin. Kilau kesedihan melintas di mata Wang Lin ketika dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, lalu melambaikannya untuk menyimpan kembali 3 jiwa utama. Setelahnya Wang Lin kembali terbang untuk segera menemukan keberadaan Suligu. Ia berencana untuk mendapatkan pedang bulan itu. Tidak perlu waktu lama, Wang Lin akhirnya menemukan keberadaan Suligu dan pedang bulan. Tapi dia nampak terkejut karena pedang bulan itu tidak seganas saat pertama kali mereka bertemu. Pedang itu malah begitu patuh dengan Suligu dan berubah menjadi sosok jiwa anak laki-laki. Wang Lin memerintahkan Suligu untuk mengajak pedang bulan itu ikut bersama mereka untuk pergi keluar dari tempat itu.
Setelah keluar dari makam Suzaku, Wang Lin melihat si Tunan yang sudah lama menunggunya. Ia berencana mengajak si Tunan kembali ke negara Chu. Setelah beberapa urusan di sana selesai, maka mereka akan pergi bersama keluar dari planet Suzaku. Namun di tengah perjalanan menuju negara Chu, si Tunan melihat sebuah istana megah, sehingga membuat keinginan untuk menjadi raja muncul di benaknya. Awalnya dia ingin ikut Wang Lin menuju negara Chu. Tetapi kali ini si Tunan memutuskan untuk pergi ke istana megah itu. Wang Lin hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat tingkah si Tunan. Lalu Wang Lin kembali melanjutkan perjalanannya ke negara Chu seorang diri. Setelah beberapa hari berlalu, Wang Lin menerima kabar bahwa Raja Istana telah mengangkat si Tunan menjadi raja yang setara dengan raja yang asli. Wang Lin sedikit penasaran dengan metode apa yang telah si Tunan gunakan. Tidak terasa 1 tahun telah berlalu. Selama setahun ini Wang Lin sudah berhasil memulihkan kultivasinya. Meskipun tingkat kultivasinya masih berada di tahap awal transformasi jiwa, tapi itu jauh lebih stabil dari sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya dia mendapatkan undangan pada acara pengangkatan Zhao Wutai menjadi Suzaku generasi ke-15. Tetapi Wang Lin menolaknya. Zhao Wutai dapat memahami sikap Wang Lin dan tidak akan memaksanya. Namun dia berjanji akan melindungi orang-orang terdekat Wang Lin. Saat ini Wang Lin berencana untuk secepat mungkin mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan ke planet Tianyun. Ia tahu bahwa perjalanan menuju planet Tianyun kemungkinan akan ada beberapa masalah yang terjadi. Lalu tiba-tiba dari arah kekosongan terdengar suara si Tunan yang berkata, "Wang Lin, aku sudah menyelidiki apa yang kamu minta. Sekarang aku berada di sebuah desa di luar negara Suzaku. Di masa depan jangan ganggu aku dengan masalah kecil seperti ini. Aku ingin menikmati hidup sebagai raja. Jadi aku tidak punya waktu untukmu. Wang Lin, jika nanti kamu ingin pergi, kamu harus memberitahuku. Kita akan pergi bersama." Wang Lin menatap ke arah kekosongan dan menggelengkan kepalanya. Sebelum pergi, Wang Lin berencana untuk mengantarkan Zoro kepada kedua orang tuanya. Wajah gadis itu tampak sedih. Meskipun awalnya Wang Lin hanya menjadikannya sebagai tempat untuk meletakkan jiwa Limuan, tetapi setelah beberapa tahun mereka lewati bersama, dia telah memiliki beberapa perasaan khusus terhadap Wang Lin. Dia tidak hanya menganggap Wang Lin sebagai gurunya, tetapi sama seperti orang tuanya sendiri. Wang Lin berpesan kepada Zoro, ketika bertemu kedua orang tuanya, dia harus berbakti kepada mereka. Lalu Wang Lin terbang ke arah kejauhan. Saat ini Wang Lin berada di atas langit sekte awan. Ia berkata, "Teiyan, keluar!" Dengan cepat Teiyan muncul dan memberi hormat kepada Wang Lin. Berkat bantuan Wang Lin, dia berhasil menerobos tahap formasi jiwa. Wang Lin memberikan sebuah tas penyimpanan kepadanya. Ia berpesan, jika tingkat kultivasi Zoro berhasil mencapai Naschensol, maka berikan kantong penyimpanan itu kepadanya. Setelah memberikan benda itu dan pesannya, Wang Lin segera menghilang dari tempatnya. Dalam perjalanan, Wang Lin teringat tentang perkataan Hongdi. Dia dengan cepat terbang ke arah utara negara Suyu. Dan benar saja di sana dia melihat sebuah taman bunga mawar yang indah. Semua bunga yang tumbuh adalah mawar putih. Dan ada satu mawar berwarna ungu yang berada di tengah taman. Lalu Wang Lin mendekati dan memetik mawar biru itu. Dia tidak tahu kegunaan bunga tersebut. Tapi karena dia menghargai setiap pemberian orang lain, ia pun segera menyimpannya. Setelah beberapa hari berlalu, Wang Lin sudah selesai mempersiapkan dirinya untuk melakukan perjalanan keluar dari planet Suzaku. Ia menatap ke arah kekosongan dan berkata, "Kita harus pergi." Si Tunan membalas, "Tunggu sebentar, aku ingin memberi hadiah kepada Raja Istana kecil ini karena dia sudah berbuat baik kepadaku." Tidak lama setelahnya, si Tunan muncul di hadapan Wang Lin dan mereka berdua pun segera terbang menembus celah spasial. Wang Lin segera mengeluarkan kompas bintangnya. Dari atas puncak gunung Suzaku, Zhao Wutai menatap ke arah kejauhan. "Saudara Wang, semoga perjalananmu lancar." Si Tunan memberitahu Wang Lin, sebelum menuju planet Pengluan, ia akan singgah sebentar di planet perdagangan untuk membeli beberapa benda. Wang Lin mengangguk dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah terbang selama beberapa hari, Wang Lin melihat planet kecil di kejauhan. Tapi itu bukan planet perdagangan yang dibicarakan oleh si Tunan sebelumnya, melainkan bulan dari planet Suzaku. Di sana tubuh aslinya telah berkultivasi dalam waktu yang cukup lama.
Ketika kompas bintang mendekati bulan, tiba-tiba saja muncul sebuah getaran yang sangat kuat. Pada saat yang sama, tubuh asli Wang Lin muncul dari dalam inti bulan. Kilau keterkejutan melintas di mata si Tunan. Dia dapat merasakan aura yang menakutkan dari tubuh asli Wang Lin. Ia menatap Wang Lin dan berkata, "Hahaha, Wang Lin, kamu memang luar biasa. Bahkan dengan tingkat kultivasiku, aku tidak bisa membedakan bahwa sebenarnya kalian berdua bisa bersatu." Wang Lin tersenyum. Setelah bergabung dengan tubuh asli, tingkat kultivasiku akan mencapai tahap menengah puncak transformasi jiwa. Selama perjalanan, Wang Lin dan si Tunan tidak hanya duduk diam. Si Tunan mengajarkan beberapa teknik kepada Wang Lin. Teknik itu adalah hasil dari pemahamannya dalam melatih Tao selama puluhan ribu tahun. Lalu dia memberikan contoh bagaimana cara menggunakan tekniknya. Hanya dengan menunjuk jarinya, si Tunan dapat menghancurkan bongkahan batu meteor yang ukurannya sebesar gunung. Teknik itu bernama mantra rotasi bintang. Selanjutnya, si Tunan juga menunjukkan teknik gerbang kematian. Teknik itu dapat memanggil tubuh raksasa mengerikan dari dalam pintu gerbang misterius. Ini merupakan teknik yang hanya dia wariskan kepada Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar ketika melihatnya. Teknik itu bisa menjadi bekal untuknya saat berada di planet Tianyun. Setelah 1 bulan berlalu, Wang Lin melihat sebuah planet berwarna biru dari kejauhan. Itu adalah planet perdagangan. Si Tunan tersenyum dan menyebarkan kesadaran ilahinya ke permukaan planet. Ia berkata, setelah ribuan tahun berlalu, tempat ini tidak berubah sedikit pun. Lalu dia menatap Wang Lin dan tertawa. Aku akan mencuri beberapa barang. Kamu bisa menungguku sambil melihat-lihat barang yang kamu butuhkan. Lalu si Tunan menghilang dari tempatnya. Wang Lin hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia segera terbang menuju sebuah kota bernama Kota Mingmei. Di sana banyak terdapat toko yang menjual banyak barang berharga. Namun ada satu toko yang bisa dianggap sebagai toko nomor 1 di Kota Mingmei. Toko tersebut berada di sisi utara kota. Wang Lin berencana membeli 2 buah benda untuk memperbaiki kompas bintang. Ketika sedang mencari toko, Wang Lin bertemu dengan seorang pemuda bernama Li Dannan. Mengetahui Wang Lin pertama kali datang ke kota Mingmei, Li Dannan bermaksud menjadi petugas pariwisata dadakan untuk Wang Lin. Wang Lin memberitahu bahwa dirinya ingin membeli batu kayu hampa. Li Dannan merenung sejenak. Apakah yang senior maksud adalah kayu hampa yang memiliki unsur kayu yang hanya tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun sekali? Kilau keterkejutan melintas di mata Wang Lin. Ia tidak menyangka pemuda ini memiliki pengetahuan yang tinggi. Li Dannan berkata, "Senior, aku pernah mendengar bahwa ada seseorang yang menjualnya di pasar bebas, tetapi harganya sangat tinggi." Setelah beberapa saat berjalan, mereka berdua sampai di depan sebuah toko. Pemilik toko itu adalah seseorang berwajah merah bernama Zhang Hulin. Ia dapat merasakan bahwa Wang Lin bukanlah orang biasa. "Senior, saya ingin tahu apa yang sedang kamu cari." Wang Lin membalas, "Batu kayu hampa." Zhang Hulin memberitahu Wang Lin bahwa harga benda itu cukup mahal, yaitu 5 batu roh berkualitas tinggi. Setelah memastikan barangnya asli, tanpa basa-basi, Wang Lin segera mengeluarkan 5 batu roh berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada Zhang Hulin. Selanjutnya Wang Lin ingin membeli benda bernama tinta salju. Li Dannan merenung sejenak. "Senior, meskipun aku tidak tahu benda apa itu, tetapi aku tahu satu tempat yang mengumpulkan banyak benda yang tak terhitung jumlahnya." Ia dengan penuh semangat mengarahkan Wang Lin. Setelah beberapa saat berjalan, mereka berdua sampai di depan sebuah toko yang mirip seperti sebuah istana. Ketika Wang Lin ingin melangkah masuk, tiba-tiba saja ada suara seseorang yang menyuruhnya berhenti dan melepaskan sebuah serangan tinju ke arah Wang Lin. Tetapi Wang Lin dapat dengan mudah menghindarinya dan memberikan sebuah tamparan manja kepadanya. Pria muda itu menatap Wang Lin dan melepaskan serangan lonceng raksasa. Dengan dingin ia berkata, "Enyahlah." Tanpa banyak basa-basi, Wang Lin langsung menghantam lonceng itu dengan tangan kosong, sehingga menciptakan sebuah ledakan yang sangat kuat. Karena Wang Lin sudah bersatu dengan tubuh aslinya, jelas kekuatan fisiknya jauh melebihi kultivator pada umumnya. Pria itu nampak terkejut. Ia tidak menyangka seorang kultivator tahap awal transformasi jiwa bisa memiliki kemampuan seperti itu. Dia ingin segera mundur, tetapi secara tiba-tiba tubuhnya ditahan oleh tekanan sehingga membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Dari arah lain muncul seorang pemuda dengan kipas. Dia bernama Bai Wei. Ia begitu kagum dengan kemampuan yang Wang Lin miliki.
Sementara pria yang sebelumnya sudah diberi pelajaran oleh Wang Lin langsung berjalan ke samping Bai Wei dan berkata, "Tuanku, tolong bunuh dia." Bai Wei menatapnya dan membalas, "Kamu tidak memiliki hak berbicara di sini, sekarang pergilah." Ekspresi Wang Lin tetap cuek. Meskipun pria itu tampak cantik, tetapi Wang Lin tahu orang itu adalah lelaki, bukan seorang gadis.